Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra dari perwira tinggi hingga lurah karena memuluskan jalan Joko Chandra masuk ke Indonesia. Mereka yang terseret dicopot dari jabatannya hingga berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buron. Sejumlah nama pun terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra dan berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Mantan Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Nugroho Wibowo dimutasi karena diduga berperan menghapus red notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra dicopot juga dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Pinangki juga melanggar disiplin karena bepergian ke luar negeri tanpa izin untuk bertemu Joko Chandra. Sebelumnya Asep Suban dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Berikut perjalanan Joko Chandra masuk ke Indonesia dari Malaysia. Menurut keterangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, pada rentang April hingga Mei Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo berencana menerbitkan surat jalan dan surat dokter untuk Joko Chandra masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Juni. Namun pada tanggal 1 Juni rencana perjalanan Joko Chandra batal. Kemudian antara tanggal 1 hingga tanggal 5 Juni, Brigjen Pol Prasetyo meminta stafnya untuk menerbitkan kembali surat jalan Anita Kolopaking dan Joko Chandra. Tanggal 6 Juni Joko Chandra berangkat ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 Juni Joko Chandra membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan dan kemudian mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke PN Jakarta Selatan. Sore harinya Joko Chandra kembali ke Pontianak dan kemudian masuk ke Malaysia secara ilegal. Pada 20 Juni, Joko Chandra kembali ke Jakarta dan membuat paspor pada 22 Juni di kantor imigrasi dan langsung kembali ke Pontianak. Paspor baru diambil oleh kuasa hukum Joko Chandra pada 23 Juni 2020. Tim Liputan iNews melaporkan.